Halo, welcome back to Ngobrol ala Ali Channel, di mana di channel ini kita akan ngobrol apapun sampai ngobrol itu dilarang. Oke. Nah, di video kali ini masih tetap terkait dengan Omar Berada, yaitu CEO baru dari Manchester United. Kali ini aku mau terjemahkan artikel dari salah seorang mungkin pengamat sepak bola favoritku yang berbahasa Inggris, yaitu aku temuin di Twitter. Nama channel itu adalah Ellis Abrahams. Jadi di sini Ellis Abrahams ada nulis beberapa hal terkait kenapa kok CEO baru dari Manchester United ini, yaitu Omar Berada ini, itu sangat dinilai tinggi. Karena artikelnya berbahasa Inggris, jadi aku terjemahkan aja. Jadi ketika Omar Berada ini dia itu menjadi COO atau Chief Operation Officer dari Manchester City selama 4 tahun, dia mengawasi semua aspek dari apapun yang dijalankan oleh klub. Dan kesuksesan dia dalam meningkatkan performa City dalam segi sepak bola kemudian mengamankan beberapa target kunci, dan kemudian meningkatkan reputasi City dalam bursa transfer, itu membuat dia kemudian dipromosikan menjadi Chief Football Operation Officer atau CFO untuk seluruh City Football Group. Nah, jadi awalnya dia di Manchester City sebagai COO, kemudian karena dia itu melakukan pekerjaan yang sangat baik, akhirnya dia dipromosikan menjadi CFO dari seluruh City Football Group. Dalam segi transfer, dia melihat Maguire itu terlalu mahal, dan dia memutuskan untuk menunggu 1 tahun lagi untuk mendapatkan Diaz dalam upaya mengganti Vincent Kompany. Ya ini ya. Jadi karena dia melihat bahwa Maguire terlalu mahal, akhirnya City mundur. Memang waktu itu kan seperti itu keadaannya, bahwa City melihat City sama United kejar-kejaran tentang Harry Maguire, tapi karena dilihat bahwa mungkin ini terlalu mahal, akhirnya ya udah mendingan cari yang lain. Kemudian Omar Berada juga tidak meyakini bahwa Jorginho adalah pemain yang 100% worth it atau 100% yang sesuai 100% sesuai, dan lebih baik menunggu 1 tahun untuk mendapatkan Rodri. Selain itu, Omar Berada juga salah satu orang yang terpenting dalam mendapatkan Erling Haaland. Jadi ya kita tahu ya bahwa sebetulnya Erling Haaland sebelumnya sudah ditawarkan kepada Manchester United dengan mahar hanya 4 juta euro kalau aku nggak salah ingat ya, atau 4 juta pounds ya, aku lupa. Dan oleh Gunnar Solskjaer, pelatih United waktu itu, sudah merekomendasikan kepada Ed Woodward, tapi Ed Woodward tidak menyetujui. Yang mana besar kemungkinan itu tidak disetujui karena memang Erling Haaland tidak punya nilai jual. Ya, tidak punya nilai jual. Selain itu juga Omar Berada juga meninggalkan Alexis Sanchez atau tidak jadi merekrut Alexis Sanchez karena gajinya yang terlalu mahal, permintaan gaji terlalu mahal. Ini juga gimana ya, waktu itu United juga mengambil Alexis Sanchez dan menukarnya dengan Henrik Mkhitaryan, yang mana itu masih sedikit meninggalkan rasa sesak ya di dalam dada, karena Henrik Mkhitaryan adalah seorang pemain yang luar biasa berbakat dan dia bermain dengan hati untuk United, tapi ternyata ditukar sama Alexis Sanchez. Ya, dimana Alexis Sanchez ternyata dalam hari pertamanya dia latihan, dia langsung merasa bahwa keputusanku salah untuk masuk United, karena mungkin karena beban gaji yang sangat besar sehingga para pemain jadi sentimen terhadap Alexis Sanchez. Ini ya. Jadi di sini ada dua pemain yang dimana City sebetulnya awalnya mengejar, tapi kemudian City mundur karena antara gaji terlalu mahal atau karena mahar terlalu mahal gitu ya, yaitu Harry Maguire dan Alexis Sanchez. Ya. Oke. Kemudian aku lanjutkan peran di City. Dia adalah figur kunci dalam perencanaan yang strategis, dan dia itu juga merencanakan
rencana transfer bersama-sama dengan Ciki Bagirstein. Wow, oke. Kemudian di City, Omar Berada juga secara strategis rencana untuk 4 tahun ke depan. Dia udah merencanakan jauh-jauh hari, nggak kayak misalnya Ed Woodward yang hanya memikirkan yang penting kita bisa menjual, yang penting kita bisa menjual jersey-nya pemain ini. Jadi beli pemain tidak sesuai dengan kebutuhan tim, tapi lebih ke arah untuk meningkatkan marketing aja. Nah, sementara Omar Berada dia merencanakan untuk 4 tahun ke depan. Kemudian Omar Berada juga memprediksi siapa-siapa aja pemain yang akan lepas atau sebagai dilepas. Kemudian juga melakukan budgeting untuk pertumbuhan kas ya, dan mengawasi capital spending berarti pengeluaran modal untuk pengembangan dari stadion. Luar biasa ya, berarti apa yang dilakukan Omar Berada ternyata tidak hanya menyangkut dari kebijakan transfer aja, tapi bahkan juga menyangkut pengembangan dari stadion. Kemudian Omar Berada juga adalah kunci untuk menunjuk Pep Guardiola. Kunci untuk menunjuk Pep Guardiola. Omar Berada juga bekerja sangat dekat dengan Director of Football, yaitu Ciki Bagirstein, ketika ini menyangkut perencanaan skuad dan melakukan budgeting untuk biaya transfer maupun gaji pemain. Omar Berada juga memastikan bahwa City tidak mengeluarkan terlalu banyak uang dan mencoba untuk mengatur bahwa keuangan yang dikeluarkan itu tidak melebihi dari budget. Dan ini sangat menolong City dalam bursa transfer. Dan hal itulah yang membuat dia kemudian dipromosikan menjadi CFO ya, Chief Football Operation Officer dari City Football Group. Berada juga mengawasi ketepatan proses dan memastikan bahwa pengeluaran untuk belanja pemain dan pengeluaran untuk gaji pemain itu sesuai dengan financial strategi. Jadi itulah Omar Berada. Dia tidak hanya fokus kepada sisi sepak bola, tapi dia juga fokus kepada sisi bisnis, yang dimana di United selama mungkin peninggalan dari Sir Alex Ferguson atau mungkin bahkan peninggalan dari David Gill ya, itu kita tidak mendapatkan orang-orang manajemen yang berpikiran seperti Omar Berada ini. Kita lihat bahwa Ed Woodward itu dia tuh lebih mementingkan dari pemain ini kira-kira bisa meningkatkan daya tarik kepada Manchester United atau enggak, atau bisa dijual jersey-nya atau enggak. Jadi yang dipikirkan seperti itu, bukan dari sisi pengembangan, bukan dari sisi cocok gak dia dengan gaya kepelatihan pelatih yang melatih waktu itu. Kira-kira cocok gak dengan skema permainan yang ditetapkan pelatih waktu itu? Itu tidak dipikirkan oleh Ed Woodward. Selain itu juga setelah Ed Woodward kita juga dipegang oleh CEO Richard Arnold, yang dimana Richard Arnold sebetulnya kalau menurut aku pribadi ya, itu sedikit lebih mending daripada Ed Woodward, karena Richard Arnold setidaknya dia tuh mau mendengar rekomendasi dari pelatih, ya kan. Kalau Ed Woodward dia tuh beli pemain yang entah kenapa dia membeli pemain itu semua bukan berdasarkan dari sisi sepak bola, tapi hanya dari sisi komersial. Kadang-kadang juga ada muncul pemain yang dimana pelatih yang waktu itu menjabat tidak merasa membutuhkan pemain itu. Misal Fred dengan harga 60 juta kan, itu kan Jose Mourinho, saya rasa Jose Mourinho tidak mengingat pemain itu. Atau mungkin di zamannya Ole Gunnar Solskjaer, di mana tiba-tiba kita kedatangan Donny van de Beek, di mana Donny van de Beek tidak sesuai dengan gaya permainan dari Ole Gunnar Solskjaer, tapi tetap dibeli oleh Ed Woodward mungkin untuk sisi komersial ya. Yang dimana kemudian dua pemain itu pun kita sekarang sedang dalam proses untuk menjual Donny van de Beek dan juga sudah melepas Fred. Richard Arnold sedikit lebih baik karena masih mau mendengar rekomendasi pelatih, tapi masih belum cukup baik karena
seringkali tidak bisa menego harga ya, tidak bisa menego harga harga pemain sehingga lebih masuk akal. Dia tidak bisa menego harga seperti itu. Alih-alih menego harga, dia malah kadang-kadang panik ya, panik dalam pembelian, misalnya pembelian ini Anthony ya kan, pembelian Anthony dan pembelian Casemiro. Ya di mana pembelian Anthony dan Casemiro berdampak buruk ke belakang karena Anthony ternyata masih juga belum bisa berperforma baik ya, masih belum bisa berperforma baik, dan Casemiro itu yang membuat kita pada akhirnya kehilangan target utama United, yaitu Harry Kane. Karena beban gaji Casemiro terlalu mahal. Kalah dari Brentford 4-0, langsung si Richard Arnold langsung panik buying beli Casemiro. Selain itu juga Richard Arnold juga kelemahannya juga dia masih belum bisa menurunkan gaji pemain ya, masih belum bisa menurunkan gaji pemain. Jadi kadang-kala pemain-pemain yang masuk itu langsung dikasih gaji tinggi. Tapi Omar berada di sini, di artikel ini banyak dibahas bahwa dia sangat memperhatikan budgeting ya, budgeting, dan kedua strategi finansial untuk 4 tahun ke depan, sehingga mudah-mudahan ke depannya Manchester United tidak perlu berkutat lagi dengan namanya financial fair play karena budget sudah diatur. Budget untuk mengeluarkan uang demi beli pemain satu, dan yang kedua tentang masalah gaji. Oke, sementara itu dulu. Kalau misalnya teman-teman mungkin ada komentar yang berbeda, atau ada pendapat yang berbeda, atau ada saran, atau ada kritik, bisa disampaikan di kolom komentar. Baiklah, jadi silakan like, komen, dan share, dan juga subscribe. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.